Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Alfianus Leobea, NIM 2314001. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tren dan pola perdagangan internasional. Berikut poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini, yaitu satu, mengenai pengertian dari tren dan pola perdagangan internasional itu sendiri. Dan yang kedua, mengapa tren dan pola perdagangan internasional itu penting. Yang ketiga, beberapa tren dan pola perdagangan internasional yang mestinya dilakukan dalam perdagangan internasional. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari tren dan pola perdagangan internasional itu sendiri. Baik, untuk poin yang pertama ini kita akan membahas mengenai apa itu tren dan pola perdagangan internasional. Yang pertama itu tren. Tren perdagangan internasional merupakan kecenderungan atau perubahan arah yang terjadi dalam perdagangan global. Contohnya adalah pertumbuhan e-komersi lintas negara, meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan, atau pergeseran rantai pasok global yang semakin banyak dipindahkan ke wilayah regional tertentu. Tren ini biasanya muncul sebagai respon terhadap perubahan teknologi, regulasi, kondisi ekonomi, dan preferensi konsumen. Dan yang berikutnya adalah pola perdagangan internasional, merupakan cara atau struktur dasar dalam perdagangan antar negara, seperti aliran perdagangan antar negara maju dan berkembang, domisili produk tertentu dalam ekspor suatu negara, atau hubungan dagang antara negara-negara yang saling berdekatan secara geografis. Misalnya, perdagangan intra-Asia atau intra-Uni Eropa. Pola perdagangan bisa tetap stabil dalam jangka waktu yang panjang, namun juga bisa berubah sesuai dengan tren ekonomi atau politik. Baik, yang berikutnya kita membahas mengenai mengapa tren dan pola penting dalam perdagangan internasional. Tren dan pola perdagangan internasional sangat penting karena membantu satu, memahami dinamika ekonomi global. Perubahan dalam tren perdagangan memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi yang sedang berkembang, baik itu di tingkat global maupun di wilayah tertentu. Yang kedua, pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan dapat merancang strategi ekspor, investasi, dan rantai pasokan yang lebih efektif dengan memahami tren dan pola ini. Terus yang berikutnya adalah perencanaan dan kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakan informasi ini untuk mengembangkan kebijakan perdagangan, menentukan perjanjian dagang, dan menyesuaikan dengan kondisi pasar global. Baik, untuk poin yang berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa tren dan pola perdagangan internasional. Satu, globalisasi dan fragmentasi produksi, misalnya GFCS, dan regionalisasi produksi. Yang kedua, pertumbuhan perdagangan digital. Misalnya satu, perdagangan digital dan e-komersi meningkat tajam karena adopsi teknologi internet dan layanan digital. Teknologi seperti blockchain, AI, dan data analitis juga memungkinkan efisiensi baru dalam transaksi dan pengiriman. Berikut dua, perdagangan jasa digital seperti perangkat lunak, pendidikan, dan layanan keuangan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini juga mencakup perdagangan jasa lintas negara yang kini lebih mudah dilakukan karena transformasi digital. Yang berikutnya tiga, kebijakan proteksionisme dan konflik perdagangan. Beberapa negara menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri domestik, terutama dalam bentuk tarif impor, subsidi, atau kuota. Contohnya adalah konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang telah mempengaruhi aliran barang, rantai pasokan, dan harga global. Selain tarif, ada tren peningkatan regulasi untuk produk tertentu seperti produk teknologi, energi terbarukan, dan makanan yang mempengaruhi alur perdagangan global. 4. Perubahan pola permintaan konsumen.
Kebutuhan terhadap produk-produk berkelanjutan atau green produk yang ramah lingkungan semakin meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi standar keberlanjutan dalam produksi dan distribusi mereka. Selain itu, peningkatan jumlah kelas menengah di negara berkembang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah, elektronik, dan kebutuhan rumah tangga. 5. Peningkatan peran ekonomi negara berkembang. Negara berkembang, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, memainkan peran yang lebih besar dalam perdagangan global. Mereka bukan hanya menjadi pasar besar, tetapi juga produsen besar bagi produk-produk global seperti Tiongkok, India, dan Indonesia. Kerjasama perdagangan antar negara berkembang seperti Sud-Sud Cooperation semakin populer karena negara-negara ini memperluas hubungan perdagangan tanpa harus bergantung pada negara maju. 6. Perubahan kebijakan energi dan fokus keberlanjutan. Dengan semakin mendesaknya isu perubahan iklim, banyak negara menerapkan kebijakan energi hijau yang berdampak pada pola perdagangan energi. Permintaan terhadap energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, meningkat sementara konsumsi bahan bakar fosil mulai menurun. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris mendukung tren ini dan mengharuskan negara-negara untuk mengurangi emisi karbon serta mempromosikan produk dan teknologi ramah lingkungan. Kesimpulannya, tren dan pola perdagangan internasional saat ini sangat dinamis dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama seperti globalisasi, digitalisasi, proteksionisme, perubahan pola permintaan konsumen, serta pergeseran peran negara berkembang. Sementara globalisasi dan rantai pasok global tetap mendominasi, risiko global mendorong regionalisasi dan pemindahan produksi lebih dekat ke pasar utama. Di samping itu, transformasi digital mengubah wajah perdagangan dengan memungkinkan pertumbuhan perdagangan jasa lintas batas. Konflik perdagangan dan kebijakan proteksionisme juga berpotensi menekan alur perdagangan global. Di sisi lain, kesadaran akan keberlanjutan dan perubahan iklim mempengaruhi perdagangan ke arah yang lebih hijau, seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya berharap apa yang saya presentasikan kali ini dapat berguna untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.